Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aplikasi transistor selanjutnya, yaitu sebentar, maintaining a fixed load current, mempertahankan ya nilai arus fix, mempertahankan nilai arus yang tetap. Jadi di sini kuncinya adalah nilai arus harus tetap. Dalam hal ini IC-nya ya harus tetap. Oke, langsung saja. If we assume that the characteristic of transistor have an ideal appearance of figure 4.106A, constant beta true out. Jadi jika kita mengasumsikan bahwasannya karakteristik transistor itu memiliki karakteristik yang ideal seperti halnya gambar 4106A di bawah ini. Jadi ini ya ideal ya, jadi lurus, tidak ada kurvanya, tidak ada kenaikan sedikit pun. Mulai dari paling kiri sampai ke kanan ini lurus terus. Nah, ini ideal. Aktualnya sebenarnya itu kalau semakin ke kanan ini, jadi di VCE-nya ya, kalau VCE-nya semakin besar maka nilai IC-nya juga akan naik. Berarti kurva IB secara aktual atau sebenarnya atau tidak ideal itu memang semakin ke kanan semakin naik, ada kenaikan. Nah, itu diakibatkan oleh kenaikan beta ya, diakibatkan oleh kenaikan beta. Nah, idealnya seperti itu, tetapi kalau, mohon maaf, untuk sebenarnya seperti itu, tetapi jika kita asumsikan karakteristik dari transistor itu seperti gambar ini, maka nilai betanya itu akan tetap, mulai kiri sampai kanan ini akan tetap, tidak ada perubahan sama sekali. Seiring dengan perubahan VCE yang semakin ke kanan, nilai betanya tetap, IC-nya di sini, sumbu Y ini IC ya, IC-nya ini juga tetap. Jadi seperti itu. Kan kalau tidak ideal atau sesuai sebenarnya itu kan kurvanya seperti ini, semakin ke kanan semakin naik. Nah, jadi seperti itu. Nah, menandakan kalau VCE-nya semakin besar, ini VCE kan, VCE ini IC ya. Jadi menandakan kalau semakin ke kanan atau nilai VC-nya semakin besar, maka IC-nya juga ikut naik. Nah, dari sinilah ada perubahan nilai beta. Kan hubungannya antara IC dan beta kan sudah jelas. IC sama dengan beta kali IB dengan nilai IB yang tetap. A source fairly independent of the applied load can be constructed using simple transistor configuration of figure 4.106B. Current source di sini, source dimaksud adalah current source. Current source atau sumber arus. Sumber arus itu hampir tidak tergantung oleh beban yang ada di sini. Kalau kita melihat di gambar yang B ya, jadi sumber arus itu hampir tidak tergantung oleh beban yang ada di sini. Nah, sumber arus ini dapat dibuat atau dapat dirangkai menggunakan rangkaian transistor yang simple. Dalam hal ini kalau kita lihat adalah rangkaian fixed bias, FB, fixed bias. The base current is fixed, so no matter where the load line is, the load or collector current remains the same. Figure 4.106C. Nah, arus basisnya tetap ya, nilainya ya, anggap saja di sini IBG nilainya 20 mikroampere di sini. Nah, the base current is fixed, so no matter where the load line is, dimanapun load line-nya, baik itu load line yang ada di sini, load line A, ya, load line yang A, load line yang B, anggap saja ya seperti itu, load line yang C. Nah,
Dimanapun load line-nya, jadi seperti apapun bentuk load line-nya, baik bentuknya seperti A, seperti B, seperti C, the load or collector current remain the same. Nilai arus kolektornya tetap sebesar ICQ di sini, tidak ada perubahan. Itu kalau ideal, perlu dicatat. Itu kalau ideal kondisinya. Jadi walaupun yang paling landai di sini yang A, atau tengah-tengah ini yang B, ataupun yang C yang paling curam ini, nilai IC-nya tetap sama, nggak ada perubahan. Nah, di sini ada komentarnya small r load. Nilai R-nya, nilai R load-nya itu kecil sekali. Ini R load, di sini letaknya R load. Ya, R load. Nah, di sini ada catatannya no variation in IC, tidak ada perubahan nilai pada IC. IC-nya tetap sebesar ICQ yang ada di sini. In other words, the collector current is independent of the load in the collector circuit. Dengan kata lain, arus kolektornya itu tidak tergantung dari besar kecilnya beban pada kaki kolektor. Saya ulangi lagi, dengan kata lain, arus kolektor itu tidak tergantung dengan besar kecilnya beban pada kaki kolektor. However, because the actual characteristics are more like those in figure 4.106b, tetapi karena karakteristik yang sebenarnya, aktual karakteristik itu karakteristik yang sebenarnya itu terlihat seperti pada gambar 4.106b yang tengah-tengah ini, gambar yang B, where beta will vary from point to point, di mana nilai betanya akan berubah. Nilai betanya akan berubah dari titik ke titik, dari titik A ke titik B, nilainya nanti sudah berbeda. Apalagi ke titik C, nilai betanya juga akan berbeda. Jadi seperti itu. And even though the base current may be fixed by the configuration, dan meskipun nilai IB-nya, base current ini IB ya, IB, nilai IB-nya itu mungkin tetap untuk konfigurasi fixed bias ini, untuk konfigurasi fixed bias ini. The beta will vary from point to point with the load intersection. Walaupun nilai IB-nya tetap, tetapi nilai betanya akan berubah dari satu titik ke titik yang lain. Nilai beta di sini, titik A, titik B, dan titik C ini berbeda. Dengan perpotongan garis beban ini ya, maksudnya with the load intersection itu with the load line intersection, dengan perpotongan garis beban. Dan IC sama dengan IL, IC equal to IL will vary, dan nilai IC itu sama dengan IL di sini ya, arus beban dan arus kolektor itu sama, arus beban dan arus kolektor itu sama, will vary. Jadi kenyataannya memang ya, dalam realitas untuk yang fixed bias itu karakteristik dari transistornya, jika semakin besar loadnya, atau jika saya buat umum ya, jika loadnya itu berubah, maka nilai IC atau IL-nya berubah. Ini IL ini arus beban, arus load atau beban. IC arus kolektor ya. Jadi seperti itu. Dalam rangkaian yang tengah itu fixed bias, itu seiring dengan perubahan beban, maka IC-nya juga berubah, IL-nya juga berubah. Nah, di sini ada komentarnya, not characteristic of good current source. Nah, karakteristik seperti itu, adanya perubahan arus kolektor atau arus beban terhadap perubahan beban itu merupakan karakteristik transistor yang tidak bagus, bukan merupakan karakteristik transistor yang baik sebagai current source, sumber arus. Nah, itu perlu dicatat, bukan merupakan
karakteristik yang bagus sebagai current source. Itu. Jadi rangkaian fixed bias ini tidak cocok untuk current source. Nah, ini yang kedua. Rangkaian yang kedua di sini adalah voltage divider. Di sini bebannya ini current source atau IC-nya ya sama. Recall however that the voltage divider configuration resulted in a low level of sensitivity to beta. Ingat bahwasannya rangkaian voltage divider itu menghasilkan tingkat sensitivitas atau kepekaan yang kecil, yang rendah terhadap perubahan beta. Jadi sensitivitasnya itu kecil atau rendah terhadap perubahan beta. So perhaps if that biasing arrangement is used, sehingga memungkinkan jika rangkaian voltage divider ini, biasing arrangement itu yang dimaksud adalah voltage divider ini, itu bisa digunakan. The current source equivalent is closer to reality. Jadi sumber arus, rangkaian sumber arus ekivalennya itu hampir sama dengan realitas, hampir sama dengan sebenarnya. In fact, that is the case. If a biasing arrangement such as shown in figure 4.107 is employed, in fact that is the case ya. Jadi nyatanya itulah yang memang diharapkan ya. Ya itulah nyatanya yang memang diharapkan, yaitu kita membuat rangkaian current source atau sumber arus itu rangkaian current source itu mendekati realita. Jadi benar-benar current source. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya nilai arusnya tidak berubah walaupun nilai loadnya atau R-nya di situ atau loadnya ya. Loadnya itu berubah-ubah. Entah itu loadnya dinaikkan atau diturunkan, arus bebannya, arus loadnya itu tetap. Dalam hal ini IC ya, di sini IC, arus beban atau arus current source ini sama nilainya, yaitu ini yang diharapkan adalah nilainya tetap walaupun loadnya mau dibuat naik mau dibuat turun, nggak ada masalah, yang penting arusnya tetap. Memang seperti itulah yang diharapkan. Jika rangkaian voltage divider biasing arrangement, jika rangkaian voltage divider seperti halnya yang gambar 4.107 itu digunakan, the sensitivity to change in operating point due to varying loads is much less. Jadi kepekaan terhadap perubahan atau sensitivitas terhadap perubahan titik kerja yang dikarenakan perubahan beban itu jauh lebih sedikit. Jadi hampir tidak ada perubahan titik kerja. Dalam hal ini titik kerja operating point itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah IC dan VCE-nya. Jadi yang kita bahas di sini adalah IC-nya konstan, hampir konstan. And the collector current will remain fairly constant for change in load resistance in collector branch. Jadi ini sama saja ya yang saya jelaskan, dan nilai arus kolektornya akan tetap konstan atau tetap hampir-hampir konstan dikarenakan perubahan resistansi beban pada kaki kolektor. In fact, the emitter voltage is determined by nilai VE-nya atau tegangan emitornya itu ditentukan oleh VE sama dengan VB minus 0,7. Nah, 0,7 ini sama dengan VBE kan ya. Rumus ini diambil dari VBE sama dengan VB minus VE. Tinggal tukar tempat antara VE dan VBE. Dengan arus kolektor atau arus beban ditentukan oleh IC ya. Nilai IC itu ekuivalen dengan IE, di mana IE sama dengan VE per RE. V
VE per RE. Nah, VE ini sama dengan VB minus 0,7. VB minus 0,7. RE-nya tetap. RE-nya tetap. RE-nya tetap. Jadi seperti itu ya. VB minus 0,7 per RE. Nah, VE sesuai dengan rumus yang ada di sini per RE. RE-nya tetap. Oke. Selanjutnya, using figure 4.107, kita gunakan gambar ini ya, tetap ya di gambar rangkaian voltage divider ini. We can describe the improved stability by examining the case where IC may be trying to rise for any number of reasons. Jadi menggunakan gambar 4.107 kita dapat menjelaskan peningkatan stabilitas dengan menguji saat nilai IC-nya akan naik. Saat nilai IC-nya akan naik ini. Saya tulis di atas ya. Saat nilai IC-nya mau naik nih. Saya mau naik IC-nya. Dikarenakan beberapa alasan ya. The result is that IE sama dengan IC. Nah, nilai IE sama dengan IC. Di sini yang saya bulatin ini penting. IC-nya akan naik. Terus nilai IE sama dengan IC. Atau ekivalen, ada yang menyatakan ekivalen, nggak ada masalah, seperti ini juga sama. IE sama dengan IC, nah, nilai IE-nya juga naik kan, will also rise. And the voltage VRE, yaitu sama dengan IE kali RE will increase. VRE, di sini letak VRE plus minus VRE. Nah, VRE ini sama dengan VE tegangannya. Nilainya sama. Dan tegangan VRE, di mana rumus VRE adalah IE RE, itu nilainya akan naik. Arusnya karena arus IE-nya naik. However, if we assume VB to be fixed, a good assumption because its level is determined by two fixed resistor and voltage source. Tetapi jika kita mengasumsikan nilai VB itu fix, VB dalam kurung fix gini ya. Nah, nilai VB-nya fix, a good assumption, merupakan asumsi yang bagus ya, dengan nilai VB itu fix ya atau tetap, karena nilainya itu ditentukan oleh dua resistor dan sumber tegangan atau VCC. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwasanya VB itu adalah sama dengan R2 per R1 plus R2, nah terus dikalikan dengan VCC, seperti ini. Pembagi tegangan, kita gunakan pembagi tegangan. Nilainya ini fix VB. The base to emitter voltage, nah, rumus VBE sama dengan VB minus VRE atau minus VE boleh. Nah, VBE-nya akan drop. VBE-nya akan drop. Hal ini masuk akal ya. Dengan rumus VBE sama dengan VB, ini konstan VB-nya ya, fix nilainya, minus VE. Nah, pada saat nilai VB ini fix dan VE-nya naik, maka otomatis VBE-nya akan turun. Ya kan? VBE-nya akan turun. Nah, VB fix, VBE-nya yang turun. Terus, setelah VBE turun, a drop in VBE will cause IB and therefore IC to drop. Turunnya nilai VBE itu akan menyebabkan nilai IB turun juga. Arus IB turun juga. Nah, dan menyebabkan IC juga turun. IC turun. Kenapa kok bisa turun IC ini? Perlu diingat, IC sama dengan beta kali IB. Nilai beta kita asumsikan tetap atau fix, dan IB turun. Pada saat IB turun, maka otomatis IC juga turun. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau nilai IC itu mau naik atau ada kecenderungan untuk naik, maka dia akan diimbangi oleh
parameter-parameter lain sehingga nilai IC itu tidak jadi naik. Jadi seperti itu. Nah, hubungannya ini ada di ujung-ujung ya. Jadi ketemunya IC mau naik tetapi diimbangi dengan variabel yang ada di sini atau parameter yang ada di sini, maka walhasil nilai IC itu turun. Jadi kalau mau naik dia di stop. Jangan naik dulu, kamu harus turun. Atau konstan, lebih tepatnya konstan. The result is a situation where any tendency for IC to increase will be met with a network reaction that will work against the change to stabilize the system. Hasil akhirnya atau kesimpulannya di sini adalah sebuah keadaan, jika ada suatu keadaan di mana ada kecenderungan nilai IC untuk naik, maka kondisi ini, kenaikan IC ini akan dihadapkan pada reaksi rangkaian voltage divider atau reaksi yang dilakukan oleh rangkaian voltage divider, di mana reaksi tersebut akan bekerja, will work, melawan perubahan atau melawan kenaikan IC. Tujuannya untuk apa? Untuk menstabilkan rangkaian, dalam hal ini menstabilkan operating point-nya atau arus kolektornya atau arus bebannya yang ada di sini. Jadi seperti itu. IC-nya mau naik, dia dilawan oleh sistem atau dilawan oleh rangkaian voltage divider ini sehingga IC tidak jadi naik. Nah, dengan kata lain, walaupun ada perubahan beban, nilai IC tidak akan berubah atau konstan. Jadi rangkaian voltage divider ini menjadi rangkaian yang ideal digunakan untuk current source atau sumber arus karena nilai arusnya tetap. Oke, selanjutnya kita akan membahas alarm system with CCS. Alarm system with CCS. Oke, akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.